Oke guys, balik lagi sama gue Anton di sini. Jadi kali ini gue mau bikin sesuatu yang berbeda karena kali ini gue mau curahin pengalaman gue gitu. Setelah gue pakai mobil ini, All New Brio yang versi terbarunya, ini tipe E yang manual ya. Gue udah pakai sekitar 1 tahun. Jadi gue itu mau share ke kalian kelebihan dan kekurangan yang ada di Brio ini setelah gue pakai 1 tahun. Oke, yang pertama kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan yang menurut gua paling gua suka yaitu desainnya. Desainnya itu menurut gua lebih kece gitu ya. Sini, kita lihat dari bagian depannya ya. Ini sangar banget, brother. Ini sangar banget gitu ya. Beda banget sama yang dulu. Ini lebih sangar, lebih serem gitu ya, lebih lancip-lancip. Apalagi kalau yang yang RS gitu, yang RS itu grillnya itu warna hitam, jadi lebih sangar, lebih mantap, nyambung sampai ke sini hitam. Oke, kelebihan yang selanjutnya dari Brio yang baru itu, karena mobil ini wheelbase-nya lebih panjang ya dari yang sebelumnya, otomatis dari segala kenyamanan ya lebih bertambah gitu ya dalam ruangan. Yuk sini. Oke, kita lihat dulu dari bagasi. Sini dok. Bagasinya ini nambah ya, lebih gede ruangnya. Ya cukup lah ya buat anak-anak kuliah mungkin, karena kebanyakan ini yang pakai anak muda gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya buat jok belakang ini menurut gua sekarang lebih manusiawi ya dari jok-jok Brio yang lama, karena legroomnya lebih gede gitu. Gue tinggi sekitar 170-an. Ini emang agak maju dikit ya kursinya. Ini jauh banget. Terus udah ada headrest juga 3 titik di sini. Jadi buat bertiga juga masih aman ya. Ada seat belt juga, bisa buat 3 orang. Dan ada grip tangan juga di sini buat penumpangnya, lebih mantap. Oke, selanjutnya ya, yang gue suka dari Brio yang terbaru ini, buat door trimnya, khususnya yang bagian belakang itu berubah ya modelnya. Yang dulu itu menurut gue yang ditempel gitu agak aneh ya, terlalu memaksakan. Kalau yang sekarang dengan desain yang baru gitu ya, sekarang mirip lah kayak yang depan gitu, lebih eye catching aja gua kira ya, lebih bagus gitu ya, lebih rapi. Terus di sini juga ada buat cup holder juga, cukup buat satu aqua. Terus di sini juga sama, ya lebih bagus lah kayak gini. Oke, kelebihan selanjutnya yang ada di mobil ini yaitu menurut gua ada di bagian kekedapan mobil ini. Jadi Brio yang dulu itu banyak yang komplain gitu ya, karena ini mobil ECGC juga, jadi terkesan terlalu murahan gitu ya. Jadi kekedapannya kurang, banyak suara dari luar itu semuanya pada masuk. Tapi di Brio yang ini emang masih ada, tapi ada sedikit perbaikan ya, gak terlalu parah lah ya. Dan buat Brio yang baru ini, di bagian dalamnya itu ya, di bagian dalamnya itu khususnya buat tipe E sama S agak berubah, karena sekarang nggak dominan warna apa ya, warna gini nih, warna terang, tapi sama warna hitam juga ya. Jadi kita tuh buat orang-orang jorok ini cocok banget, nggak terlalu kelihatan apa ya, kotor, dan lebih sporty sih, karena ini yang pakainya emang anak-anak muda ya. Oke, menurut gua ya, sekarang kita beralih ke bagian kelemahannya. Setelah gue 1 tahun pemakaian, gue pikir ada beberapa hal yang emang menurut gue jelek di mobil ini. Oke, cek aja langsung. Yang pertama yaitu di bagian door trim. Di bagian door trim ini, boleh kalian lihat, ini bagian door trim ini. Nah, ini biasanya banyak banget
owner Brio yang bilang kalau ini tuh pada pocel-pocel ya, gampang rusak gitu ya catnya, gampang mengelupas. Nah itu juga gua alamin, dan ini baru ganti gua dari Honda barusan banget tadi pagi, dan langsung gua videoin. Emang gratis sih. Nah tapi itu juga bakal kejadian lagi walaupun udah ganti, karena emang dari Hondanya sendiri bilang kalau itu tuh emang kekurangan dari Brio. Menurut gua kekurangan yang selanjutnya yang ada di mobil Brio ini yaitu di bagian dashboard. Kenapa gue bilang di bagian dashboard? Karena dashboardnya itu menurut gue sama aja sama Brio yang lama gitu ya, nggak ada rubahan ya, kecuali ya emang head unitnya berubah gitu, bukan lagi merek sebelumnya, sekarang pakai Pioneer. Dan Honda itu semuanya itu mirip bagian dashboardnya, brother. Kayak Brio, Mobilio, BRP itu mirip-mirip. Jadi kalau kalian punya banyak mobil Honda, kayak gak ganti mobil gitu ya. Kalau kalian suka storyin bagian dashboard mobil kalau lagi berkendara, nah itu kekurangannya. Oke, selanjutnya kekurangan yang gua rasain dari Brio ini yang terbaru yaitu AC-nya kurang dingin, bro, kurang nyes gitu. Kenapa bisa? Karena gue juga gabung di grup-grup Facebook owner Brio gitu ya. Mereka juga ngalamin hal yang sama gitu. Dan kekurangan selanjutnya yaitu AC all new Brio ini gak pakai filter AC, jadi kita harus beli filter AC tersendiri. Nah itu sih kalau yang nggak tahu mungkin yang nggak pakai, tapi kalau yang tahu ya harus beli lagi gitu ya. Kenapa gak dikasih dari sananya, pelit banget. Oke, nah segitu menurut gue kelebihan dan kekurangan all new Brio setelah pemakaian 1 tahun. Yaitu opini gue ya. Mungkin kalau opini kalian ada tambahan, terus ada kekurangan juga, ada yang tidak sesuai sama gue, itu hak kalian gitu. Dan jangan lupa buat subscribe channel gue karena subscribe itu gratis. Thank you, brother.